159. Penerjemah, Rainbow Turtle. Tidak perlu terus melakukan skenario. Semua orang yang berkumpul di benteng waspada. Apa artinya itu? Beberapa orang mendengarkan kata-katanya, tetapi kebanyakan tidak. Dia pasti penipu. Kurung buka. Dia seharusnya masuk akal. Apa? Tidak perlu untuk terus melakukan skenario. Ini adalah trik baginya untuk melahap hadiah sendirian. Orang-orang ini adalah inkarnasi yang bertahan hingga skenario ke-9. Ada banyak skamer di Seoul, bahkan jika Chon In-ho dari stasiun Gemho dan Gong Pildu dari Chungmuro dipindahkan. Inkarnasi di sini adalah salah satu skamer atau mereka yang datang ke sini setelah mengalahkan mereka. Itu sebabnya tak satu pun dari mereka yang mudah ditangkap oleh lidah yang manis. Pria di tembok pembatas membuka mulutnya seperti dia telah membaca pikiran mereka. Kamu tidak percaya, ini dapat dimengerti. 9 skenario tidak panjang tetapi juga tidak pendek. Aku bisa menebak apa yang telah kamu lalui dan hidup yang harus kamu jalani untuk datang ke sini. Dasar-dasar skamer adalah berpura-pura memahami orang lain. Sudah ada orang yang muak dengan ini. Apakah kamu pikir aku akan tertipu oleh itu? Apa tujuanmu? Apa yang ingin Anda katakan? Orang-orang yang tidak tahan mulai berteriak. Lalu pria itu tertawa. Itu adalah tawa yang sangat indah sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai penipu. Secara harfiah apa yang saya katakan? Anda tidak perlu lagi bertarung. Anda pasti sudah mendengar penjelasan Dok Kaebi. Skenario Dark Castle ini tidak memiliki batas waktu atau kondisi gagal. Jika kamu pintar, kamu seharusnya sudah mengerti apa artinya ini. Saya melihat ke samping dan melihat mata Kim Yongpal bersinar. Anda dapat terus hidup di area skenario ini. Anda dapat makan, tidur, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Hormati hak-hak hidup Anda dan lupakan paksaan untuk mematahkan skenario. Anda bisa menyelesaikan hidup Anda di sini, sama seperti sebelum kehancuran dimulai. Hak-hak hidup kita. Jangan bicara omong kosong. Petik 2. Bagaimana kita bisa hidup di tempat iblis berkeliaran? Kita punya tempat untuk kembali. Orang-orang berteriak seolah mereka menyangkal kejahatan. Lalu pria itu bertanya, kembali. Di mana Anda akan kembali? Tentu saja, tempat kami tinggal. Maksudmu planet yang binasa? Itu tidak hancur, belum. Semua orang sudah tahu. Saat skenario dimulai, planet Anda berjalan menuju kehancuran. Jika Anda kembali, Anda hanya akan melihat reruntuhan. Biarpun kamu mematahkan skenario-nya, hal terakhir yang akan kamu lihat adalah kehancuran. Siapa kamu untuk mengatakan itu? Apa yang Anda tahu? Aku tahu, planet tempat saya tinggal telah lama dihancurkan oleh skenario. Kerumunan yang terguncang terdiam. Orang ini sudah lama kehilangan rumahnya karena skenario. Pria yang tinggal di Dark Castle lebih lama dari orang lain berbicara kepada mereka sekarang. Itu sebabnya aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada tempat yang lebih aman di Starstream daripada di sini. Untuk pertama kalinya, semangat orang-orang melemah. Mata mereka masih tidak percaya tetapi mereka mendengarkan ceritanya. Seseorang bertanya dengan suara nyaring, siapa kamu? Nama saya Reinhard von Jerba. Saya seseorang yang datang ke tanah ini 800 tahun lebih awal dari Anda. Saya adalah pemilik benteng ini, surga. Kemudian pintu benteng terbuka. Ekspresi orang-orang berubah ketika mereka melihat pemandangan di dalam. Reinhard melihat ekspresi mereka dan tersenyum. Sekali lagi saya menyambut Anda. Selamat datang di surga. Firdaus. Ada banyak referensi untuk itu di Ways of Survival. Makam skenario. Sarang inkarnasi. Bunga-bunga bermekaran di dataran keputusasaan. Ini adalah beberapa deskripsi untuk tempat ini. Faktanya, kebanyakan dari mereka benar. Tempat ini. Semua anggota partai kecuali saya terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Li Jihye, Li Gilyong, Shin Yosung dan bahkan Li Hyunsung. Secara khusus, Li Hyunsung menggosok matanya beberapa kali, seolah-olah pemandangan di depannya tidak bisa dipercaya. Ada area perumahan dan pasar di kedua sisi jalan utama. Suara-suara yang dipenuhi dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa didengar. Menjual kaki serangga iblis. Selamat mencoba. Pulihkan kelelahanmu. Petik 2. Menjual pertanian yang ditanam Sancho Berries. Ini berguna untuk memulihkan stamina. Petik 2. Para pedagang di pasar ramah dan pelanggan yang membayar barang-barang mereka puas. Orang-orang dari berbagai ras dan kebangsaan berkumpul tetapi tampaknya tidak ada yang mendiskriminasi atau mengancam satu sama lain. Semua inkarnasi yang memasuki benteng bingung oleh suasana yang tiba-tiba cerah. Apa-apaan? Sampai beberapa saat yang lalu, kata-kata, surga, dan damai, hanya omong kosong bagi mereka. Namun omong kosong itu disajikan di depan mereka. Firdaus. Beberapa orang sangat terkejut sehingga mereka jatuh ke tanah. Salah satu inkarnasi tergesa-gesa mengerang sambil menjatuhkan senjata. Sebuah tangan ramah diulurkan padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang yang terluka, datang ke sini. The Paradise Clinic merawat semua yang terluka secara gratis. Petik 2. Kami akan mengajarimu teknik pengobatan. Pelajari tentang perbedaan antara ether dan kekuatan sihir. Siapapun yang ingin menggunakan energi pedang dapat mempelajarinya. Siapapun selamat datang. Petik 2. Orang-orang yang tinggal di Firdaus tidak pelit berbagi.
Mereka bertukar pengetahuan dan menganggap membantu seseorang sebagai kebajikan. Bahkan ada komunikasi lintas spesies. Setan dengan tanduk di kepalanya tersenyum dan melambai pada kami. Ah, iblis. Beberapa inkarnasi yang terkejut mengeluarkan senjata mereka dan para penjaga di benteng dengan cepat mendekat. Tolong simpan itu. Apa yang kau bicarakan? Dia adalah iblis. Petik 2. Kebencian semacam itu dilarang di sini. Dia juga penduduk Firdaus. Petik 2. Resident. Inkarnasi yang bingung ragu-ragu dan iblis yang melambai datang. Aku iblis tapi aku tidak akan menyakitimu. Prasangka bahwa semua setan akan memakan manusia membuat saya sedih. Petik 2. Inkarnasi membuat ekspresi bingung pada kata-kata itu. Mata mereka menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adegan serupa terus terjadi. Setan, manusia dan spesies lain bergabung untuk membangun rumah, pergi ke pub bersama atau duduk bersebelahan di teras luar. Mereka sering mengirim isyarat penyambutan ke sisi ini. Anggota partai teralihkan oleh pemandangan yang seperti iklan turis. Karakter, Lee Hyun-sung, terguncang oleh pemandangan sekitarnya. Karakter, Lee Ji-hye, gelisah dengan atmosfer di sekitarnya. Hati teman saya tersampaikan secara real-time. Ini adalah kedamaian pertama yang mereka temui setelah skenario dimulai. Tidak aneh kalau pikiran mereka bergetar. Orang-orang yang menjalani kehidupan biasa tidak mengubah esensi mereka hanya karena mereka membawa pisau. Semuanya adalah hasil dari kekuatan luar. Sekarang untuk pertama kalinya, mereka bisa melarikan diri dari kekuatan luar itu. Itu wajar untuk dirayu. Kami melihat sosok Jung Hee-won di kejauhan. Jung Hee-won sedang berbicara dengan seseorang. Itu adalah wanita yang pernah saya lihat sebelumnya. Terima kasih banyak untuk waktu itu. Saya tidak bisa mengatakan cukup terima kasih. Petik 2. Tidak apa, saya senang Anda baik-baik saja. Petik 2. Wanita muda yang berbicara dengan Jung Hee-won menatapku dan matanya membelalak. Keadaan emosinya berubah dengan cepat. Kejutan, ketakutan, dan terima kasih. Mungkin orang ini. Ah, Dok Jasi. Wanita itu berseru, kamu orangnya waktu itu. Saya belum melupakan rahmat Anda dalam menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Pada awalnya, saya agak bingung tetapi saya ingat ketika saya melihat anak itu memegang tangan wanita itu. Apakah kamu dari stasiun Gemho? Apakah kamu ingat, Dayong? Anda harus menyapa. Petik 2. Halo. Mereka adalah ibu dan anak yang bertarung melawan grup Cheoldo di stasiun Gemho. Mereka tidak bergabung dengan partai kami tetapi berhasil bertahan sampai sekarang. Ibu dan putrinya bekerja di sebuah pertanian di sini dan memberi kami sebuah keranjang yang indah. Saya mencoba menolak tetapi itu tidak berguna. Kami tidak akan pernah bisa sampai di sini kalau bukan karena bantuanmu. Berkat kamu, aku bisa memulai lagi. Saya sangat menghargai itu. Ibu dan anak perempuannya memiliki rumah baru dan sepertinya mendapatkan kehidupan baru. Aku melihat ibu dan putrinya menjauh dan kenangan stasiun Gemho terlintas di benakku. Penyesalan bahwa saya tidak menyelamatkan lebih banyak orang dan cara pengecut saya menghibur diri dengan mengatakan itu adalah yang terbaik. Anak di kejauhan tiba-tiba berbalik dan menatapku. Senyum menyebar di wajah anak itu. Rasa bersalah ringan membanjiri. Kemunafikan saya diberi hadiah yang tidak layak. Mungkin Jung Hee-won juga merasa seperti ini. Jung Hee-won memandang ibu dan putrinya sebelum berkata kepada saya, selamat atas kebangkitan Anda. Butuh waktu sedikit lebih lama kali ini. Petik 2. Bukankah tanggapanmu terlalu biasa? Ji-hye dan Gilyong mulai menangis. Petik 2. Haruskah aku melakukan itu? Aku tidak menginginkannya. Saya melihat sekeliling dengan senyum sementara ekspresi yang sulit muncul di wajah Jung Hee-won. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya. Petik 2. Dok Jasi, bisakah kita bicara sebentar? Jung Hee-won datang ke sini 4 hari yang lalu. Dia menggunakan kekuatan Hell Flames Ignition untuk membersihkan lantai pertama dalam waktu singkat dan dengan cepat naik ke lantai 2. Kemudian dia mencapai surga. Itu adalah tempat di mana belenggu skenario bisa dihilangkan. Tentu saja, Jung Hee-won tidak percaya dengan kata-kata pria itu. Pada hari pertama, dia merasa tidak percaya dan pada hari kedua, dia meragukan segalanya. Dia terguncang pada hari ketiga dan kemudian saya datang pada hari keempat. Jung Hee-won berkata, tiba-tiba aku memikirkan apa artinya melanjutkan skenario. Jung Hee-won tidak dicuci otak. Pertama, Paradise sendiri adalah obat yang manis. Saya tersenyum pahit dan bertanya kepadanya, bukankah kamu terlalu cepat terguncang? Petik 2. Mungkin selalu seperti ini. Jung Hee-won tersenyum pahit. Biarkan aku pergi. Saya akan membayar koin. Saya akan membayar nilai dari apa yang saya curi. Biarkan aku pergi. Saat kami berjalan di jalan, pemandangan tahanan diseret oleh penjaga bisa dilihat. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang memasuki benteng bersamaku. Sepertinya mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama mengambil barang orang lain. Jung Hee-won memandang pria yang sedang diseret dan berkata, tempat ini lebih baik daripada Seoul. Iya. Spesies tidak saling mendiskriminasi dan mereka bekerja keras bersama. Ada rumah untuk semua orang untuk tinggal dan tempat untuk bekerja. Petik 2. Dia berbicara seolah dia membuat alasan. Kita tidak harus dikhianati oleh kolega atau khawatir tentang monster yang muncul di malam hari.
Saya menyaksikan Jung Hee-won yang mengatakan kata-kata seperti itu. Hakim kehancuran Jung Hee-won. Dia adalah pedang yang aku buat sendiri di dunia ini. Mungkin Jung Hee-won adalah wanita yang paling banyak membunuh orang dalam kelompok saya. Seseorang yang harus membunuh semua orang untuk melindungi prinsip saya, tidak membunuh. Kita tidak harus hidup mengejar skenario. Kita tidak perlu memiliki mimpi buruk karena kita membunuh seseorang. Tidak perlu lagi kehilangan siapapun. Petik 2. Bilah yang paling keras adalah yang paling mudah patah. Itu yang paling sulit sehingga paling banyak digunakan. Dengan demikian, itu paling rusak dan paling tajam kehilangan ketajamannya. Itu sebabnya pedang itu pecah lebih cepat dari pedang lain. Ini adalah tempat yang baik. Kata-kataku membuat mata Jung Hee-won bergetar. Aku menatap mata itu saat aku terus berbicara. Saya pikir ini adalah tempat yang aman. Itu bukan bohong. Tidak ada tempat yang lebih aman di Dark Castle selain di sini. Tidak, mungkin. Tidak mudah untuk menemukan tempat yang lebih aman di semua skenario. Petik 2. Saya tidak mau mengakuinya tetapi itu benar. Surga benar-benar tempat seperti itu. Dok Jasi, mungkin. Aku bergegas seolah tahu apa yang akan dikatakannya. Ya, aku tidak akan tinggal di sini. Mengapa? Tempat ini bukan akhir. Petik 2. Dok Jasi tahu masa depan. Di masa lalu, saya berbicara dengan Jung Hee-won di teater Dungeon. Jung Hee-won bertanya kepada saya tentang masa depan dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ada di sana. Itu karena dia tidak ada dalam novel aslinya. Karakter saya tidak tahu masa depan. Saya mengatakan kepadanya, saya perlu melanjutkan skenario. Jung Hee-won memikirkan kata-kataku. Dia melihat orang-orang di Paradise. Ada orang-orang yang tersenyum, berbicara, dan mau hidup kembali. Dok Jasi, apa tujuan yang kamu pikirkan? Aku tidak bisa memberitahumu. Lalu pada akhirnya, apakah itu lebih baik daripada tempat ini? Saya tidak bisa menjawab dengan mudah karena itu adalah pertanyaan dari Jung Hee-won, bukan orang lain. Jika Anda tidak melanjutkan skenario, apakah semua orang akan bahagia? Saya bertanya-tanya apakah akhir yang saya inginkan adalah tempat yang lebih indah dari surga ini. Bisakah semua orang bahagia ketika akhir itu tercapai? Kami menatap langit tanpa bicara. Rasanya ada sesuatu yang berharga di sana, tetapi saya lupa apa itu. Seolah-olah dia terbangun dari mimpi singkat, Jung Hee-won membuka mulutnya. Tuan tempat ini sedang mencari Dok Jasi. Aku mengangguk.